Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadza rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bidin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak ibu, saudara-saudaraku jamaah yang saya hormati, wabil khusus para santri santriwati pesantren Ramadan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Untuk mengawali kultum yang sederhana dan singkat ini, tidak ada kata yang lebih indah dan thayyibah melainkan kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah, taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir atas izinnya untuk menunaikan sholat isya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan selanjutnya akan kita melaksanakan sholat tarawih sebagai qiyamul Ramadan dengan harapan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu. Amin. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini. Amin. Para bapak ibu jamaah yang saya hormati, tema kultum pada malam hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan evaluasi Ramadan pekan pertama. Jadi Ramadan ini memasuki pekan kedua berarti ya Pak Ade yang sudah harus kita evaluasi. Karena Ramadan datang dan hadir di tengah-tengah kita, ini memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada hamba-hamba Allah yang beriman untuk beribadah, untuk beramal soleh. Dan juga Ramadan datang memberikan waktu dan ruang kepada hamba-hamba Allah untuk membersihkan diri dari dosa dan dari berbagai kesalahan-kesalahan. Untuk itu kita sudah melakukan Ramadan ini selama 1 pekan, kita evaluasi supaya Ramadan pekan berikutnya lebih baik. Jadi evaluasi ini momen yang sangat penting untuk perbaikan ke depan. Poin-poinnya diantaranya adalah kegiatan rutin ibadah harian. Kita evaluasi. Bagaimana sholat wajib 5 waktunya selama Ramadan ini? Apakah tepat waktu dikerjakan? Apakah dilaksanakan berjamaah? Apa munfarid? Ya, termasuk sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajibnya. Kita evaluasi, termasuk kegiatan tarawih ini. Nah, ini para jemaah, kenapa sholat ibadah harian ini harus kita evaluasi, terutama sholat? Karena sholat ini merupakan ibadah sebagai suatu media yang tertib dan kontinu, yang dalam tingkat-tingkat situasi dan kondisi, sholat ini baik sholat wajib maupun sholat sunnah memperhubungkan antara manusia dengan Allah.
mempertautkan antara makhluk yang diciptakan dengan Khalik yang menciptakan. Dan sholat ini adalah membangun kesadaran ilahiyah, membangun kesadaran insaniah dan alamiah. Dan sholat ini baik sholat wajib maupun sholat sunnah itu merupakan terapi yang paling baik untuk membentuk orang yang cerdas. Cerdas apanya? Spiritualnya. Cerdas emosionalnya. Termasuk cerdas otaknya lah. Ya. Nah, para jemaah, kita evaluasi. Kalau memang itu tepat waktu berjamaah, sholat rawatibnya terjaga, ya kita pertahankan dan kita tingkatkan. Nih, karena sholat ini tadi merupakan aktivitas rutin yang harus dijaga, dipelihara. Jangan sampai lalai. Lalai ini sudah termasuk orang yang celaka. Itu dalam Al-Quran surat Al-Ma'un tuh. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu lalai saja sudah ada kumandang adzan, nanti orang lain sudah ke masjid, sudah kumpul untuk menunaikan sholat berjamaah, ini masih nanti aja. Ya, termasuk ini kepada anak-anak yang pesantren kilat tuh, ya akan digembleng, kader, dididik, ditraining oleh narasumber yang ada di sini untuk menjadi anak-anak yang soleh, yang taat patuh melaksanakan perintah Allah dan taat patuh kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Jadi itu ibadah harian kita evaluasi. Yang kedua, ini interaksi dengan Al-Quran, itu melalui tadarus. Ya, itu Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita. Udah linas tuh sebagai pedoman hidup bagi orang, Pak, manusia. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, ini dibaca. Bahkan harus ditingkatkan, bukan hanya membaca, tapi kita pahami isi kandungannya, maknanya. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sering saya mendengar ini dari masjid tuh. Menjelang maghrib suka ada murojaah tuh, anak-anak hebat sekali tuh. Ya, wow. Nah ini para jemaah, karena Al-Quran itu merupakan suatu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Obat penyakit hati, bukan penyakit fisik. Kalau obat penyakit fisik seperti batuk, lain sebagainya sudah ada obatnya di apotek. Tapi kalau penyakit hati, ya itu bisa ditenangkan, ditentramkan dengan bacaan Al-Quran. Coba kalau Bapak Ibu menengok orang sakit, itu di ruang ICU tuh, ada yang tidak sudah istilahnya tidak sadar lah, sampai di sebelahnya tuh ada di setel murotal untuk mengingatkan dan menyadarkan memorinya, karena ini sebagai obat. Yang ketiga pada jemaah, tentang pengendalian nafsu, pengendalian diri. Ini selama seminggu ini kita mampu dengan puasa itu bisa mengendalikan diri dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Misalnya bisa mengendalikan lisan enggak? Jangan sampai lisan ini seharusnya digunakan untuk berzikir mengingat Allah, kok ini digunakan untuk menceritakan orang, untuk menghina mencaci orang. Nah, makanya ini bisa dikendalikan. Ya, itu dievaluasi itu. Ini pandangan mata bisa dikendalikan, bisa enggak nih? Selama Ramadan jangan sampai melihat hal-hal yang ini maksiat itu.
dan sebagainya. Makanya tadarusnya ditingkatkan bukan hanya sekedar membaca, tapi pahami isi kandungannya, sehingga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, sehingga bisa mengendalikan diri. Kemudian berikutnya yang harus kita evaluasi tentang memanage waktu. Selama Ramadan ini waktunya nih produktif tidak digunakan untuk ibadah. Karena waktu ini di samping untuk ibadah juga kita kan harus bekerja, juga mengurus rumah tangga, di-manage waktunya, ibadah jalan, kerja jalan, rumah tangga juga bisa terurus gitu. Nah, yang berikutnya penanya di samping manage waktu, tentang kedermawanan sosial. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh pahala. Tuh, makanya banyak orang-orang kaya ini kesempatan. Tuh, karena dia merasakan dengan puasa, mereka akan merasakan pahit getirnya, menahan lapar, menahan haus. Sehingga spontan dengan merasakan sendiri, akhirnya ingat kepada fakir miskin, ingat kepada orang yang tidak punya. Makanya sekarang kan ini kesempatan. Ya, tidak mesti sodako berupa uang, tapi berupa tajil juga itu sodako. Ya, ini kesempatan. Keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya, keluarkan sodakohnya. Nah, ini kita evaluasi. Kalau memang itu sudah berjalan dengan baik, jangan sampai minggu depan, minggu berikutnya justru lebih jelek. Para jemaah yang saya hormati, ada alat untuk mengevaluasi diri. Ini pepatah apa ya? Tapi saya ingat nih, yang berbunyi begini: man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, minggu ini lebih baik dari minggu kemarin, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, lebih baik, itu termasuk orang yang beruntung. Kemarin si malas tadarus, malas taraweh, tapi sekarang tadarus, tarawehnya khusyuk. Itu beruntung. Makanya usahakan seperti itu, harus lebih baik dari hari kemarin. Yang kedua, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, tuh. Jadi tidak ada peningkatan, diberi waktu, diberi kesempatan oleh Allah, diberi usia, tapi tidak dimanfaatkan. Ini termasuk orang yang rugi. Ini berbunyi, wa man kana yaumuhu misla amsihi bahwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, minggu ini sama dengan minggu kemarin, bulan ini sama dengan bulan kemarin, dan lain sebagainya, tidak ada peningkatan. Akhlaknya, ibadahnya, prestasinya, gak ada peningkatan. Termasuk orang yang rugi. Dan yang ketiga, barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Ini berbunyi, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Kemarin sih sodakohnya, berjamaahnya, tadarusnya, ya, sosialnya. Kok hari ini males? Nggak ke masjid, nggak taraweh, nggak tadarus. Ah, ini lebih jelek nih. Menurut ungkapan tadi, itu celaka, mendapat laknat. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu
para bapak ibu yang saya hormati, termasuk saya, berarti doa kita dijabah. Ya, tahun yang lalu kita berdoa waktu mau mengakhiri Ramadan, ya Allah, mudah-mudahan dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Akhirnya diijabah oleh Allah. Ini kesempatan. Ya, peluang yang luar biasa, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Usahakan lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Nah, itu para jemaah, perlunya evaluasi. Jadi ke depan ini, minggu depan, minggu kedua harus lebih baik dari minggu sekarang. Nah, itu aja para bapak ibu yang saya hormati, kultum yang singkat dan sederhana ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Karena evaluasi ini adalah momen yang sangat baik untuk memastikan kualitas spiritual kita meningkat. Dan untuk memastikan bahwa saum kita betul-betul mencapai tujuan utama, yaitu menjadi orang-orang yang takwa. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga Allah mengampuninya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.